Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab bilangan dengan subbab operasi hitung. Sekarang kita lihat penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang mana penjumlahan ini kita tahu dilambangkan dengan tanda tambah dan pengurangan ini dilambangkan dengan tanda kurang. Biar lebih paham mengenai penjumlahan dan pengurangan ini, kita langsung saja pada contoh penyelesaian. Kita lihat contoh yang pertama, ada 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sekarang kita lihat proses pengerjaannya pada garis bilangan. Apakah benar 5 ditambah 3 itu sama dengan 8? Baiklah, sekarang kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Kita lihat di sini tandanya adalah tambah. Karena di sini tandanya tambah, maka pada garis bilangan kita melaju ke arah ke sebelah kanan karena tandanya tambah atau positif. Sekarang dari angka 5 kita melaju 3 langkah. 1, 2, dan 3. Jadi di sini tiganya berhenti pada angka 8. Jadi benar ya, 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya soal yang kedua itu adalah 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita lihat dengan cara yang sama, kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya. Kita perhatikan di sini tandanya kurang. Maka jika tandanya kurang, berarti dari angka 5 itu kita bergeraknya ke sebelah kiri. Kita mulai dari angka 5 ke sebelah kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi 4-nya berhenti di angka 1. Maka benar ya, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. 3 dikurang negatif 2. Ini sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena di sini ada pengurangan dan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Sekarang kita lihat pada garis bilangan dengan cara yang sama. Kita gambarkan garis bilangannya. Kita lihat di sini tandanya tambah, maka dari 3 ditambah 2 berarti dari angka 3 kita melajunya ke sebelah kanan. Kita mulai 1, 2, berhenti di angka 5. Jadi benar ya, 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat contoh yang keempat, yaitu negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kita gambarkan garis bilangannya. Di sini ada negatif 4 ditambah 3. Jadi kita dari negatif 4 pada garis bilangan ditambah 3 berarti itu ke sebelah kanan. Jadi 3 kali ke sebelah kanan dari angka negatif 4. 1, 2, 3. Dan berhenti di angka negatif 1. Maka benar juga ya, negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai penjumlahan dan pengurangan ini? Jika Sobat 100 sudah paham, kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian. Kita lihat penjelasannya. Di sini ada positif dikali positif sama dengan positif. Maka pada pembagian juga sama, bahwa positif dibagi positif itu sama dengan positif. Selanjutnya ada negatif dikali negatif sama dengan positif. Pada pembagian negatif dibagi negatif sama dengan positif. Selanjutnya lagi ada positif dikali negatif sama dengan negatif. Pada pembagian juga sama, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Selanjutnya
Negatif dikali positif sama dengan negatif. Pada pembagian juga sama. Negatif dibagi positif itu sama dengan negatif. Maka di sini bisa kita simpulkan, jika bertanda sama itu akan menghasilkan hasilnya positif. Seperti pada perkalian dan pembagian, ada positif dikali positif atau positif dibagi positif, hasilnya positif. Dan pada negatif juga sama. Karena sama, negatif kali negatif atau negatif dibagi negatif ini akan menghasilkan hasilnya positif. Sedangkan bila tandanya berbeda, seperti ada positif dikali negatif atau negatif dibagi positif atau sebaliknya pada perkalian dan pembagian, itu akan menghasilkan hasil negatif. Biar lebih jelas, kita lihat di sini ada contoh. Yang pertama, 5 kali 3. 5 dikali 3 ini sama dengan 3 ditambahkan sebanyak 5 kali. 5 dikali 3. 3 ditambahkan sebanyak 5 kali. Pertama 3 ditambah 3, ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi, kemudian ditambahkan 3 dan ditambahkan lagi dengan 3. Penambahan 3-nya ada sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 15. Contoh yang kedua, kita lihat di sini ada negatif 2 dikali 7 sama dengan 14. Karena 2-nya bertanda negatif dan 7 bertanda positif, maka akan menghasilkan negatif. Selanjutnya yang ketiga, 72 dibagi negatif 8, maka hasilnya adalah sama dengan negatif 9. 72 bertanda positif dan 8 bertanda negatif. Karena positif bagi negatif akan menghasilkan hasilnya negatif. Yang keempat, yaitu ada negatif 100 dibagi negatif 4 sama dengan positif 25. Karena hasilnya positif 25, jadi positifnya tidak usah kita tuliskan, maka kita tuliskan saja sama dengan 25. 100-nya bertanda negatif dan 4 negatif. Karena negatif bagi negatif sama dengan positif. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai perkalian dan pembagian ini? Jika Sobat 100 sudah paham, kita lanjut pada penjelasan yang berikutnya. Yang mana penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai hitung campuran. Pada hitung campuran ini ada yang disebut atau dikenal dengan tangga kelas. Kita lihat tangga kelasnya seperti ini. Maka pada tangga kelas ini ada tanda kurung, kali dan bagi. Turun lagi ke bawah itu ada positif dan negatif. Yang mana di sini maksudnya adalah satu tangga itu sama dengan mengerjakan dari kiri. Jadi pada tangga kelas kita lihat yang paling kiri itu yang paling atas dari tanda kurung, terus turun lagi ke bawah itu ada tanda kali, pembagian, turun lagi ke bawah yaitu ada tanda tambah dan kurang. Maka jika ada soal, pada soal itu ada tanda kurung, kali, pembagian, penjumlahan dan pengurangan, ini Sobat 100 harus menjumlahkan atau mengerjakannya terlebih dahulu dari tanda kurung sesuai urutannya pada tangga kelas. Biar lebih jelas di sini kita ada contoh. Kita lihat contoh. Yang pertama, ada 48 dibagi ini ada di dalam kurung 2 tambah 4 dikali 5 dikurang 7. Sesuai dari tangga kelas, sesuai aturan pada tangga kelas, kita harus mengerjakannya terlebih dahulu dari sebelah kiri yang mana dari tanda kurung. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu 2 tambah 4 itu adalah 6. Maka bisa kita tuliskan di sini 48 dibagi 6 dikali 5 dikurang 7 sama dengan, maka kita kerjakan yang terlebih dahulu pembagian dan perkalian. Bisa kita tuliskan di sini ada 48 dibagi 6 itu 8 dan kemudian dikalikan 5 dikurang 7 maka sama dengan 40 dikurang 7 sama dengan 33. Jadi inilah hasil dari
contoh yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ada 2 kali 7 ditambah 4 dibagi 2 ditambah ada di dalam kurung 7 dikurang 5. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung adalah 7 dikurang 5 itu adalah sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan di sini. Ada 2 kali 7 itu 14 ditambah 4 dibagi 2, 7 dikurang 5 adalah 2. Maka 14 ditambah 2 sama dengan 8. Inilah hasil dari contoh yang kedua. Jadi Sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya mengenai hitung campuran. Jika ada soal yang melibatkan hitung campuran, ada tanda kurung, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan, dan penjumlahan, ini Sobat 100 harus mengerjakan terlebih dahulu sesuai urutan pada tangga kelas, yaitu kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, kemudian kerjakan perkalian atau pembagian, kemudian baru dikerjakan yang jumlahan. Oke, sampai situ Sobat paham? Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Bye!